Selamat datang di Katolikas, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikas bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikas berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Kita bertemu kembali dalam refleksi bacaan hari Minggu, dan kita akan bersama-sama membaca dari bacaan hari Minggu 12 Desember 2021, hari Minggu Advent yang ketiga. Bacaan pertama diambil dari kitab Zefanya bab 3 ayat 14 sampai 18a. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bergembiralah hai Israel. Bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lunglai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bersukaria karena engkau, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, dan ia bersorak gembira karena engkau seperti pada hari pertemuan raya. Bacaan kedua diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi bab 4 ayat 4 sampai 7. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 3 ayat 10 sampai 18. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak dari yang telah ditentukan." Dan prajurit-prajurit pun bertanya kepadanya, "Dan kami, apa yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi orang banyak itu sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak.
Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah ada di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Teman-teman semuanya, Minggu Advent yang ketiga kita kenal sebagai Minggu Gaudet atau Minggu Sukacita. Kita merayakan sukacita karena harapan akan kedatangan Tuhan. Selama ini kita bicara tentang persiapan, pertobatan, perubahan. Tetapi secara istimewa, minggu ini kita mau merayakan bahwa sebentar lagi Tuhan datang. Maka mari kita bersukacita. Bayangkan kalau kita akan masuk ke suasana liburan misalnya. Semakin dekat ke hari libur, kita akan semakin bersukacita. Atau bayangkan kalau kita akan bertemu dengan orang yang kita cintai setelah lama berpisah. Kita persiapan, kita mau ketemu, kita mungkin beli tiket, kita mau pergi, kita beli oleh-oleh, kita siapkan berbagai macam hal. Tetapi pada akhirnya waktu sudah sangat dekat, sukacita, kegembiraan yang ada di dalam hati kita rasanya sukar dibendung karena sebentar lagi akan berjumpa dengan orang yang kita cintai. Dan waktu kita berjumpa dengan dia, semuanya akan menjadi baik. Semua keresahan, semua ketakutan, semua kerinduan, semua kegalauan rasanya akan lenyap karena akan bertemu dengan orang yang begitu kita cintai, yang begitu akan membawa kegembiraan. Begitu juga dengan minggu ketiga. Maka pada bacaan pertama, Nabi Zefanya bernubuat, "Bersorak-sorailah putri Sion, Tuhan telah menyingkirkan hukuman, Ia menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel ada di tengah-tengahmu, engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi." Bayangkan, kalau kita semua ada di tengah-tengah kegalauan, kekhawatiran, Tuhan bilang, jangan takut, jangan tanganmu jadi lemah, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bersukaria karena engkau, bahkan Tuhan pun bersukaria karena akan bertemu dengan kita. Pada bacaan Injil, kita lihat bagaimana Yohanes Pembaptis mempersiapkan kedatangan yang sudah begitu dekat. Ia mulai membaptis orang-orang sebagai tanda bahwa pertobatan itu sungguh-sungguh terjadi, dan ia sudah memberikan tanda-tanda bahwa Ia yang akan datang itu membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Dengan kata lain, Yohanes sudah memberikan ciri-ciri, tanda-tanda bagaimana dia yang akan datang. Waktunya sudah sungguh dekat. Maka pada bacaan yang kedua, Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, "Bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Maka janganlah khawatir akan apapun juga, tetapi dalam segala hal, bagi kita semua yang punya kekhawatiran, yang punya ketakutan, dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Dengan kata lain, Paulus mau mengatakan, everything is going to be okay. Everything's gonna be alright. Karena Dia akan datang.
Dia bersuka cita mau menemui kita. Dia mau menyelamatkan kita. Dia mau menyembuhkan kita. Dia mau mengampuni kita. Dia mau memulihkan kita. Dia mau memberkati kita. Dia mau melimpahkan semua kebaikannya kepada kita, sehingga kita sungguh-sungguh merasa dicintai, menjadi sepenuhnya milik Tuhan. Kita gak perlu khawatir akan apapun juga. Maka bersukacitalah, sebab Tuhan sudah dekat. Ini kabar gembira bagi kita semua. Saya mau ajak kita semuanya di minggu ketiga ini, mari bawa semua kekhawatiran kita. Mari bawa semua ketakutan kita. Bahkan kita bawa semua pertobatan kita. Atau bahkan dosa-dosa yang berusaha kita tinggalkan tetapi gagal terus sekalipun. Ayo, bawa semuanya pada Yesus. Bawa seluruh hati kita dengan segala kerapuhannya. Bawa semuanya pada Yesus. Jumpai Dia, temukan Dia. Berharaplah, sebab pengharapan dan penantian kita tidak akan sia-sia. Kalau kita datang kepadanya, Dia juga akan menyambut kita dengan kasih dan sukacita. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikast kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikast yang lain.